enak sih kalau kita di Google ya. Karena ada yang kurang merenah itu, kalau ada yang nggak pas itu langsung diberi tanda. Students are able to fill in the blanks, maksudnya blanks ya, in a given dialogue with the correct of gratitude. Tujuan pembelajaran, nah, itu ya, pada cognitive level katanya itu ya. Si siswa dapat mengisi yang kosong, berarti rumpang ya, teks rumpang atau apa, pokoknya disuruh ke bawah sedikit, barusan nomor, ya, disuruh melengkapi dialog tentang terima kasih, gitu ya intinya ya dari soal itu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah the learning objective measure the cognitive level of, si tujuan pembelajarannya teh mengukur apa itu teh. Kalau anak diminta mengisi yang kosong dari sebuah dialog, itu kita sedang meminta anak menunjukkan keterampilan apa, menunjukkan level kognitif apa. Ibu, yang mana kira-kira? Understanding, kenapa? Kognitif 2. Kognitif 2. Kenapa Bapak nggak pilih creating? Kalau creating itu dia sudah mencipta, sudah ke C5 kalau nggak salah. Bapak kenapa nggak analyzing? Kalau analyzing itu berarti kan dia sudah full sentence atau full dialog. Kenapa nggak pilih applying? Apa ya? Jadi kita menjawab selain tahu kenapa memilih itu, harus punya alasan kenapa tidak memilih yang 4 itu. Gitu. Supaya kita lebih yakin. Waktu kemarin kita bahas nomor 1 sampai 15, kan begitu ya polanya ya. Kita milih A karena apa? Tapi kenapa nggak milih B? Karena ada kata kunci ini ketolak. Kenapa tidak milih C? Karena ada kata ini ketolak. Nah, seperti itu. Dan sekarang di sini to make us sure, untuk yakin banget kenapa harus A, tidak B, C, D, E. Kenapa tidak B? Kenapa kalau B tidak A, tidak C, tidak D, dan tidak E gitu. Ada yang mau memberikan pendapat? Kita samakan dulu, samakan sepatu mah nggak bisa, samakan dulu persepsi aja. Samakan suara juga nggak bisa. Ingat, kegiatannya adalah fill in the blanks in a given dialogue with the correct of gratitude. Jadi yang diisinya apa? Yang harus diisinya apa? Dialog. Bukan. Dialog itu yang si anak Correct itu dites apanya, materi apa ketika dia fill in the blanks itu? Correct attitude. Correct gratitude. Ya, itu dulu ya, kita analisa dulu. Jadi si siswa itu bisa mengisi dialog, melengkapi dialog dengan ucapan terima kasih yang benar. Itu termasuk kemampuan apa sih dari si anak itu, level kognitif sampai mana itu? Applying. Ibu kenapa nggak understanding? Karena understanding hanya understanding ini dia memahami. Ibu kenapa enggak creating? Creating itu dia membuat. Kenapa enggak analyzing? Dan kenapa enggak evaluating? Ayo. Bapak Ibu, balik lagi ya. Kalau understanding, kalau Ibu tadi bilang ini applying, kalau understanding yang bagaimana? Atau Bapak tadi yang jawab ini understanding, yang applying yang bagaimana? Kalau yang creating tadi udah dijawab ya. Kalau creating mah katanya mencipta dialognya. Terus, jadi kita harus bisa menolak yang tidak jadi yang akan kita jawab, tapi harus punya argumennya. Kenapa ya enggak itu? Sekali lagi lihat soalnya. Kegiatan siswanya ngapain?
Fill in the blank. Fill in the blank kan? Mengisi dialog yang Fill in kosong. the blank itu artinya produce kan? Ya. Yo. Produce sesuatu yang sudah dia paham. Berarti sudah naik level dong. Ya, Nah, kalau understanding bisa saja dia cuma memilih. cuman memahami. Apa Dia kalau artinya? understanding tingkatnya bisa hanya menandain misalnya A B C D. They iya. choose the best atau the correct gratitude to to complete the dialogue. Kalau saya cenderung yang understanding yang seperti itu. Dia paham doang. Misalnya which is the expression of gratitude? Dia akan milih A atau B atau C karena dia paham. Dia nggak usah dia nulisin sendiri, nggak usah memproduce sendiri kan? Nah, itu ya Pak ya, yang tadi understanding. Itu yang pemahaman saya. Kalau ini mereka sudah harus mengaplikasikan pengetahuannya. Applying, saya cenderung applying gitu. Oke, is that okay? Clear. Agree? Oke. Gitu ya. Oke, next. Jadi memang kita harus hati-hati ketika membuat sebuah kegiatan. Ini tuh sebetulnya mengecek apa. Jangan asal memberikan anak tugas atau menyuruh anak melakukan sesuatu tanpa tahu sebetulnya dia sedang dicek apa gitu. Itu harus hati-hati. Jadi kita memberi sampai-sampai anak SMP itu suka nanya gini, Miss sekarang ngerjain apa? Padahal yang benar itu bukan ngerjain apa, tapi belajar apa. Jangan, kalau saya suka sakit hati digituin, berarti selama ini saya dianggap tukang ngerjain anak. Suruh ngerjain aja sama anak saya, bukan saya nggak pernah nemenin mereka belajar. Saya cuma nyuruh mereka ngerjain. Berarti dosa dong ya saya. Yang benar itu kan mendampingi mereka belajar. Begini loh cara, itu kan gitu ya, belajar memahami inti atau gagasan utama dari sebuah teks. Ajarin dulu, jangan dites dulu. Ajarin. Coba perhatikan kalian kayak waktu yang going to the zoo gitu. Jadi ajarin dulu, baru kita tes. Tesnya juga mau ABCD, mau esai, tergantung. Kita pengen mengecek understanding, tiba-tiba suruh mereka bikin dialog aja ya, atau apa dulu? Nah kalau kata Bu Ika harus scaffolding dulu. Identifikasi dulu, mereka suruh milih dulu, kan seneng, gampang, nanti naikin lagi kayak tadi, sekarang di potong-potong di kosong-kosong beberapa, nanti naikin lagi, kamu create yang bertanya, nanti temennya yang jawab, atau kamu create yang jawaban dari pertanyaan, terus naik lagi, nah, baru ujungnya, atau anak-anak yang dianggap high, you create your own dialogue, kan bisa begitu ya, tapi nanti tuh gini, udah lami, lama, ya tuh nggak usah jadi guru kalau nggak mau sabar mah kata Bu Ika gitu. Dan sekarang sudah diberi kebebasan, kita tuh diberinya cuma CP loh, halo, kita tuh cuma diberi CP 3 tahun, bayangkan, masa anak 3 tahun kemudian setelah diberikan kemampuan getting main idea, terus-terusan getting main idea di naratif tag, getting main idea di deskriptif tag, getting main idea, masa sih lulus SMP nggak bisa getting main idea? Nanti seneng guru SMA-nya, udah jarago getting main idea ini dari SMP-nya udah kuat, tinggal naik mungkin nanti ke inferential meaning kalau mungkin ya. Jadi sebetulnya harus diyakinkan kegiatan kita tuh apa dan ngapain untuk membuat siswa apa. Yang tadi itu ya, understanding atau sebetulnya kalau itu kan taksonomi Bloom ya, karena kalau bahasa Inggris mah kan praktek. Kalau saya tipe yang tidak terlalu suka bahasa taksonomi Bloom, karena kalau kita ada taksonomi Barrett namanya. Taksonomi Barrett itu lebih kepada skill of, biasanya skill reading. Pertama itu getting main idea, kemudian getting specific information. Jadi nggak usah mikir yang creating, evaluating, apa gitu-gitulah ya. Nanti kita bahas lagi yang kayak gitu. 17. Nah ini complete the dialogue. Ini sudah bukan fill in the blank kalau menurut saya. Karena dia sudah diberikan kebebasan yang sedikit lebih tinggi ya. Untuk menjawab panjang. Kan gitu ya. Cuman ini kurangnya adalah tidak ada konteks. Langsung aja si A bilang, it's nice to be a good teacher. Si A itu siapa? Si B itu siapa? Apa hubungan mereka? Baik-baik saja atau musuhan? Tempatnya di mana? Ini lagi ngobrolin topik apa? Ini orang di medsos ngomongin guru, ngejulidin guru,
atau guru yang lagi berprestasi yang sedang menunggu giliran untuk diminta presentasi atau apa. Nah, buat saya ini kalau nanti kita Bapak Ibu guru jadi pembuat soal, ini cacat secara soal. Karena tidak ada konteks. Karena kalau teks itu harus ada konteks. Harus kalau bahasa gaya Bu Ika mah harus ada field, ada tenor, ada mode. Jadi topiknya apa? Hubungan si pembicara tuh gimana? Karena kalau hubungannya berbeda juga diksinya. Gitu ya. Berbeda juga ungkapannya. Kalau Bu Tatin bilang nulis A titik 2 bilang hai titik B-nya akan jawab apa kira-kira? Hello, hai, Hello. boleh. Kebayang nggak siapa Berbagai si A macam. dan si B? Nggak kebayang. Nggak kebayang. Atau bisa ketebak. Ini pasti bukan guru sama Baru. murid. Oh Ya iya, kan? iya, Pasti iya, teman iya. besti. Teman, Kalau iya besti. betul Tapi betul. kalau si A titik 2, good morning Pak. Atau B, hi, hello. Bisa jadi si A lebih rendah dari si B posisinya. Iya. Nah, itu yang disebut dengan harus ada tenor pelakunya. Ada konteksnya misalnya di depan gerbang sekolah atau di kelas. Kan beda ngomongnya kalau kita ketemu anak-anak di tangga saya gitu. Pasti beda ya ngomongnya sama di kelas gitu kan. Pasti akan Iya. ada lebih formal di sekolah dong. Daripada tetangga dekat rumah gitu. Nah itu kalau di sini soal ini menurut saya kurang enaknya adalah tidak ada konteks. Nah tapi ya terpaksa harus kita jawab. Karena sudah ada soalnya. Kira-kira nih kita raba-raba aja. Kira-kira jawabannya apa? It's nice to be a good teacher. Apa? It should be. It should be. Kenapa Bu it should be? Saya kemungkinan jawabannya cuma A dan C, Bu. Cuman Kenapa A kalau dan C, Bu? kalau A itu gugur karena it must be berarti dia wajib untuk menjadi guru. Kalau it should Wajib be, untuk jadi guru atau wajib untuk jadi good teacher? maksudnya wajib untuk menjadi it nice to be a good teacher. Jadi Oh, must iya. be-nya Ibu melihat ketolak karena good teacher. Iya, good teacher. Oke, kalau it should be? It should be itu maksudnya ya perlu, tapi artinya tidak, penekanannya kurang daripada Ya. itu. Kenapa nggak pilih B, Ibu? Kalau B ini dia cuman artinya jawaban kurang tepat untuk sebuah Jawabannya pertanyaan kurang ini, tepat. jawaban yes. Kenapa Iya. kurang tepat? Kayak apa ya? Dia bukan pertanyaan yang apa? Bukan kalimat yang membutuhkan jawaban yes or no. Oh, dia nggak nanya gitu ya. Dia kan nggak nanya gitu ya. Iya. Terus kenapa Ibu tidak milih D? Di sini it was. Karena Sementara was. Oke, kenapa tidak memilih E? Nggak pilih question tag. nggak pilih question tag karena di sini maksudnya di sini akan it nice to be a good teacher, bukan nggak bagus. Jawabannya itu E, Bu. Jawabannya Bu, question tag Apa? itu. Kita tidak berkata jawabannya apa dulu nih, Ibu. Menurut Ibu jawabannya C karena ya kita gitu dulu ya. Iya. Kenapa? Ya. Kenapa yang E nggak Ibu pilih, Bu? Menurut Bukannya bukannya begitu. Itu benar bukan? Oke, ada yang lain? jawabannya E, Bu. Sama. Jawabannya E. Nggak apa-apa, kita lagi sama-sama bingung menuju ketidakbingungannya gimana nih. Ada yang mau memberi pendapat? Apa jawabannya? Jawabannya E, itu bukan Kenapa E? pertanyaan, penguatan. Question tag. Kenapa? Itu question tag. Ah, tahu Bukan dari mana harus pertanyaan. question tag? Itu kan bukan pertanyaan, nggak butuh jawaban, hanya penguatan Ya. saja. Terus kenapa Di kalimat enggak itu. A? Kalau gitu. Ya kalau question tag kan kalau positif jawabannya negatif. Isn't it kayak Bukan, kalau alasannya adalah itu bukan pertanyaan, berarti yang A sama C boleh masuk dong. Oh iya. Ya, kenapa A nggak dipilih? Kurang tepat aja kayaknya. Ayo, yang lain ada yang milih yang selain E? Kan jawabannya harus negatif dari apa pertanyaan yang kalimat sebelumnya. Nah, alasan kenapa harus negatif dari mana? Nah, kalau question tuh kayak gitu. Nah itu, kan itu kita kalimat akan terkejar terus karena memang tidak ada untuk- konteksnya, betul nggak? Iya. Iya, betul. Ini makanya itu tadi saya bilang ini agak sulit Kak. Ini sedikit sulit menurut saya karena tidak ada konteksnya. Apa kata saya? Pak Andri?
Padi Sunda mah mupuas gitu ya. Anak Bapak Ibu kalau saya nih kalau pakai taktik ya, kalau pakai taktik dan strategi. A sama C itu tipologi modality, betul nggak? Iya. Iya, betul. Ibu. Tipologi modality. Artinya buat Iya. saya kalau A dipilih, C harus dipilih juga. Hanya tingkatnya saja yang beda level, betul nggak? Nah, iya, Benar. Bu. Yang satu mah keharusan. Nih siapa yang ngajar kelas 8? KD 3.2. Soalnya saya langganan ngajar kelas 8 sampai apal ya 10 tahun 2013. It must be sama it should be itu satu bagian modality kan? Yang ke obligation sama suggestion. Ya enggak? Setipe ya, setipe kan? Iya. Betul enggak? Setipe. Bisa jadi kita harus jawab A kalau ada konteksnya. Kita akan dibingungkan, akan dijebak oleh modality must atau modality should kalau ada konteksnya. Ini kan nggak ada konteksnya. Ya, sangat hampa dengan konteks ya, dengan sangat kosong. Kemungkinan besar adalah ketika sudah it must be sama it should be tertolak, yang B juga tertolak jelas karena tadi kan ini bukan nanya ya. Iya, Bu. Terus apalagi secara tensis juga nggak masuk, berarti cuman E dan paling memungkinkan E di antara ini. Iya, Karena benar, Bu. nggak Berarti iyahin itu tapi juga ya, sambil jawabannya. ya emang iya ya kan. Nah, kayak dia tuh kayak nggak yakin juga gitu. Iya sih, iya kan? Iya. Nah, Iya. menurut saya ini juga bukan jawaban yang paling tepat karena nggak ada konteks. Tapi di antara 5 ini menurut saya yang paling sekecil paling- ketolaknya itu E. Ya. Itu ya. Is that clear Bapak Ya. Ibu? Clear. Sekarang saya mau sedikit mereview cara mengajar Bapak Ibu. Kalau ada anak yang diberikan pertanyaan, is it a book? Terus jawabannya hanya yes, Bapak Ibu mau membenarkan atau menyalahkan? Bagaimana, Bu? Kalau misalnya kita nanya, is it a book? Ada gambar buku. Jawabnya anaknya di essay ini cuma bilang yes. Betul apa salah? Benar. Betul. Tergantung Betul. gurunya pakai mazhab apa. Kalau gurunya pakai mazhab komunikatif, betul. Kalau gurunya mazhabnya grammar, salah. Salah. Lengkap jawabannya. Kalau saya anaknya sudah bilang yes, berarti dia udah ngerti. Kalau saya mazhab komunikatif, jadi ya dibetulkan. Jangan sampai anak suka mengeluh, ih kan kita udah bener ya yes, cuman nggak ada it is doang. Pakai doang lagi anaknya. Saya malah ketika is it a book, anaknya bilang yes, she is, saya betulin. Karena sebetulnya dia cuma mau jawab yes aja, tapi dia belum paham kata ganti, betul nggak? Iya. Dan kita lagi ngecek apa itu? Kan lagi ngecek ngerti apa enggak sama buku itu, gambar. Kita lagi ngecek identifikasi gambar buku, kan gitu. Betul nggak? Bukan Betul. ngecek pronoun, ingat. Nah ini kesalahan kita, saya termasuk dulu sering soal itu nggak jelas ngecek apa dari si anak tuh. Jadi kita sering membayangkan anak tuh ngerti seperti kita ngerti. Padahal kita itu kuliah 4 tahun, ngajarnya pengalamannya juga banyak. Dibandingkan sama SMP yang baru masuk kelas 7 dan SD-nya juga dia nggak dapat bahasa Inggris. Halo, nanti anaknya bisa nuntut sama kita. Nggak adil ya saya disejajarin sama ibu. Nah, jadi sekarang kita mau ngecek apa? Kita mau ngecek si anak itu can identify the meaning of some vocabularies in English. Kan itu ya. Artinya kalau dia bilang yes she is, nggak boleh disalahin. Karena dia udah bilang, dia ngerti, is it a book? Iya, ini buku bukan? Iya, selesai. Kecuali kita mau nanyain tentang pronoun. Kalau sudah nanya pronoun, dia salah jawab, she jadi it atau itu baru disalahkan. Gitu ya. Itu salah satu yang sering saya ingatkan bahwa saya juga sering dosa kayak gitu. Tidak jelas ngecek apa dari siswa. Oke, next 18 Bu Tapin. In the class, there are a few students who actively participating in teaching learning process related to speaking skill lesson. Tetap ada fokus di speaking. Mostly they are passive. Tak dapat lagi nih. Oh, kebanyakan pasif. Oh, itu mah murid gue banget gitu ya. Because apa? Because kayak kita, karena kita sering belajar grammar, makanya afraid of doing something wrong. Karena zaman saya yang tahun masuk ke SMP-nya 85, kita pakai kurikulum 84 yang sangat grammar bahasa Inggrisnya, betul nggak?
Datang-datang langsung disuruh SMP ya, kelas 3 apa SMA. Saya langsung ingat itu guru datang cuma nulis impersonal it. Judulnya tuh impersonal it naon. Tulis impersonal it atau datang-datang langsung nulis gerun. Pas dibaca Jeren. Tulis Jeren adalah atau tulis datang-datang langsung simple past. Tidak ada konteks, tidak ada awalan, tidak ada warming up. Tiba-tiba itu saya dulu tahun 85 SMP kelas 1 itu belajarnya langsung grammar. Jadi ketika ngomong saya tahu kalau udah grammar jago itu. Ya, maksudnya tahu lah. Did you go to Bandung? Yes, I went to Bandung. Yes, I did. No, I didn't. I didn't go to Bandung. Gitu ya, Ibu Bapak gitu ya, Pak Andi juga gitu ya. Terus pas di kuliah saya ditanya sama dosen saya, jadi kamu tuh pergi ke Bandung enggak kemarin teh? Saya dulu enggak ngerti. Kenapa ditanya begitu? Kamu bilang di atas I went to Bandung, tapi kamu bilang di bawah I didn't go to Bandung. Jadi kamu yang benar itu pergi apa enggak? Ternyata dosen saya ngajak untuk komunikatif dan meaningful. Kalimat kamu tuh enggak meaningful, tapi benar secara grammar, ya kan? Nah, terus dia kasih tahu nanti kalau kamu jadi guru ngasih contohnya jangan kayak gitu, jangan I went to Bandung yesterday, I didn't go. Did you go to Bandung yesterday? I didn't go to Bandung yesterday. Maksudnya kita membuat 3 kalimat yang positif, negatif, sama interrogatif. Betul nggak? Bu Tati ngalamin nggak kayak gitu yang tugas gurunya teh pakai kurung plus, terus ada tanda tanya. Ngalamin nggak? Kalau saya ngalamin ada minus ya. Iya. Dan saya masih menemukan soal di guru hari gini di esainya ada soal yang seperti itu. Anaknya teh ada 1 kalimat, change the sentences into the correct form. Terus dikasih slot 3, kurung, strip, kurung, tanda tanya, kurung plus. Anak ada yang nanya ke saya, Miss ini isinya apa? Cina kayak matematika. Karena gurunya diajarin begitu dulu. Ketika ngajar, jangan begitu, udah beda. Jadi jangan I went to Bandung yesterday, terus did you, masih bagus ya, did you go to Bandung? Maksudnya kita ngasih tahu bahwa kalau bertanya gitu ya, terus nanti when-nya berubah kan ke go. Tapi ketika I did not ganti dong, misalnya jangan Bandung atau jangan yesterday. Salah satu misalnya I didn't go to Jakarta yesterday, I went to Bandung, atau I didn't go to Bandung yesterday, last week I went to Bandung yesterday. Jadi grammarnya dapat, kalau bahasa structure mah semantiknya dapat, sintaksnya dapat, polanya dapat, maknanya dapat gitu. Nah, sama seperti ini. Ini saya bilang begitu karena ini terjadi kan sama anak-anak. Nah, mereka tuh nggak mau ngomong. Kenapa? Karena takut salah. Karena mereka tahu kalau yes itu harus it is kalau ditanya benda. Nah, itu kan. Do you no apa enggak mau, saya mau daripada saya bingung no I don't atau no I didn't, saya nggak tahu, udah mendingan nggak usah ngomong. Itu efek dari pengajaran grammar yang terlalu ketat sehingga membuat anak tidak mau ngomong gitu ya. Nah sekarang dari sini kalau ada kelas yang seperti itu, ketika pelajaran speaking anaknya pasif karena takut, kira-kira solusinya harus bagaimana? Ini kan masalah kita banget ini ya. Coba Bapak Ibu mau memilih apa tuh supaya anak-anak tidak begitu? Halo, pada kemana? Takutnya saya sendirian di sini sama Bu Tatin doaan. Bapak Ibu, ini kan masalah kita bersama. Saya sih, ya Bu Tatin ya, kita mah yang di pasisian mah ini masalahnya begini. Suka pada diam, nggak mau ngomong, itu harus digimanain. Kita pilih A, B, C, D, E. Kira-kira mana yang paling enak? Untuk speaking lesson, ingat, untuk speaking lesson. Atau Bapak Ibu nggak mau milih kelima-limanya? Pilih, kan ini kan soal buat itu PPG. Ayo Bapak Ibu kira-kira mau pilih yang mana? Kayaknya yang D, Delta. Yang D, kenapa Bu? Titik poinnya adalah speaking lesson Bu. Yang apakah D? Di speaking lesson? Kalau D kira-kira speaking lesson? Bukan.
Bukan Main ya, game. berarti dia Bukan ya? ketolak. Karena ini speaking lesson. Kayak kayaknya. Nah, kenapa Bu? Itu ada question based on the topic, ada pertanyaan answer. Nah, makanya perlu topik. Nah, itu tadi yang dibilang. Ada konteksnya Iya. dong. Jadi kalau suruh anak ngomong, kasih topik dulu. Oh iya. Dan topiknya harus yang dekat dengan mereka. Jadi Bapak Ibu, saya kembalikan lagi, saya mengingatkan ini sama dosen UPI juga saya ingatkan. Topik itu kita yang menentukan, kita yang mencari sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ibu mau nerangin naratif teks, jangan ngambil Roro Jonggrang. Karena orang Purabaya mah, orang pada larang mah, orang Sunda gitu ya. Ambil dong yang lebih lokal. Daripada Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso. Kenapa kamu pakai Bandung Bondowoso? Badung apa Bandung Bondowoso ya? Ada ya cerita itu. Terus kata gurunya gini dengan enaknya, soalnya di bukunya itu. Nah ini yang celaka. Sekarang guru yang pakai Kurmer itu kan bukunya English for Nusantara ya. Iya, betul. Yang bikin itu mikir 300 suku. Kalau kita pakai, ya jangan kayak mereka mikirnya, Bu Tatin ya. Kita mah mikir Iya. Bandung Barat aja. Anak saya, Bapak Ibu pasti ngajar udah lebih dari 5 tahun ya. Iya. Di sekolah tertentu, di sekolah yang sama biasanya lebih lama ya. Di sekolah sekarang pasti lebih lama ya. Sudah tahu kan karakteristiknya anak-anak kita. Hidupnya di mana, apakah di pantai atau di gunung, ataukah daerah suburb atau di village. Itu membuat kita nanti pintar memilih topik. Jangan ngomongin pantai, kalau anaknya anak gunung. Mereka kebayang untuk bermain pasir tuh nggak kebayang. Taunya pasir itu ya, Bu Tatin, pasir yang Tanah. yang kalian pasir buat itu loh. Iya. Kakek nggak bangun. Saya itu seumur-umur nggak pasir putih itu. Setelah kuliah tahun berapa kok, ke Pangandarannya juga baru udah gede. Ya ada ya pasir putih gitu. Karena kita taunya pasir itu hitam yang buat bikin rumah. Iya. Nah topik itu diserahkan kepada guru. Makanya jangan sembarang pakai teks. Jadi seperti ini. Anak akan ngomong kalau related to their lives. Cari. Riwehnya Bu Nining. Emang riweh. Kalau jadi guru itu riweh. It is very riweh to be a good teacher ya. Emang repot, harus cari topik, pertanyaannya juga harus sederhana. Kalau saya jangan nanya what do you think about, itu kan harus panjang. Tapi misalnya gini dulu ya satu yang do you like fishing, mancing tuh di daerah Cipendei, ada nggak daerah Cipendei ya? Bu Tatin daerah deket Cipicung. Do you like fishing? Enak tuh nanyanya fishing. Coba di kota, do you like fishing? Anak SMP ditanya. Kenapa nggak tanya, do you like playing games? Nah itu lebih, aku banget. Itu pasti mereka akan termotivasi untuk ngomongin dirinya. Ngomongin topik itu. Karena mereka tahu, relate. Nah itu yang disebut dengan harus ada konteks, ada topik. Saya setuju dengan ini. Karena speaking lesson, supaya mereka mau ngomong, aktif, mereka harus ngerti. Dan topiknya harus disesuaikan. Jadi, asking students to answer questions based on the topic. Atau suruh feeling gap, kamu tanya jawab ini pertanyaannya. Gak apa-apa, awal mah disuruh ngikutin aja. Do you like titik-titik? Nah, kamu pilih apa, mau hobi apa. Nanti, why do you like, jangan why lah ya, terlalu berat ya misalnya. What equipment do you need to play? Misalnya kita ngomongin fishing, berarti what the equipment, what are the equipments for fishing? What are the equipments for playing badminton misalnya. Tapi riwehnya Bu Nining berarti bikin sendiri. Emang riweh. Udah aja ambil yang dari buku. Silahkan. Kalau cocok. Masalahnya saya selalu yakin 23 tahun saya ngajar. Enggak semua satu buku itu cocok untuk 1 tahun di murid saya. Iya, betul. Murid kita ya. Mungkin bab ini cocok. Begitu ganti bab. Kok jadi gini? Harus cari buku lain. Ganti bulan. Materinya lain. Cari lagi ganti. Mungkin kita harus punya banyak referensi. Sekarang mah di Google banyak ya, enak ya berarti sekarang. Oh dulu mah iya saya harus beli buku, ada 4, ada 5, buka-bukaan satu-satu. Speakingnya dari sini, listeningnya dari sini, readingnya dari sini. Repot ya zaman di saya begitu. Oke Bapak Ibu, jadi sepakat ya nomor 18 itu jawabannya adalah Yang E. Oke. Sebentar. Ada yang tahu sebentar Bu Tatin, bisi ayah nanti pertanyaan tentang task based apa tadi? Task based teaching.
Yang A. Oh, yang Applying ini. task-based language technique teaching. Language teaching ya. Task-based language teaching maksudnya. Ada yang tahu? Ada yang mau share? Kenapa kita nggak pilih task-based? Enggak tahu. Task-based itu sejenis proyek tapi nggak nyaanan proyek ya. Karena task-based itu ujungnya tuh ada nanti kamu akan bikin ini. Nah, dari sekarang maka dia akan mewajibkan atau memaksakan diri untuk ngomong, tapi cukup panjang ya, tidak bisa dicontohin sedikit, itu harus yang anak-anaknya udah siap dengan kosakata yang luar biasa. Nah, kemudian think, pair, share. Ada yang bisa sharing? Think, pair, share seperti apa? Ini termasuk cooperative learning nggak sih? Ya, salah satu dari cooperative learning. Task-based juga termasuk cooperative learning. Yang kayak gimana think, pair, share? Project based juga cooperative learning. Ya, cooperative learning itu banyak. Problem based learning juga cooperative learning. Ya, Bapak Ibu kayak gimana yang sebut think, pair, share? Think, mikir, mikir gimana ya pendapat saya punya pendapat apa. Terus pair, duaan, kasih tahu ke temennya pendapat kamu. Terus share. Terus yang share ke teman-teman tadi diobrolin tuh disampaikan ke depan kelas. Kira-kira bahasa Inggris cocok nggak digituin? Yang diomongin apa? Apakah kita mau ngomongin what do you think about teaching simple present in our class? Mau gitu? Think, pair, share menurut saya cocok untuk mata pelajaran yang penuh konten. Kayak IPA, IPS, PKN gitu. What do you think about pollution gitu ya? Menurut kamu pencemaran itu gimana sih? Iya, di daerah aku tuh pencemarannya tinggi bla bla. Jadi saya kata aku mah enggak bla bla. Karena mereka punya kontennya. Nanti diluruskan sama guru. Lah anak bahasa Inggris itu, pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran alat. Mereka tuh alat memahami dan alat menyampaikan. Memahami dengaran, memahami orang ngomong, memahami orang nulis, berarti reading sama listening kan. Kemudian memproduce gagasannya dia lewat ngomong, berarti speaking, dan memproduce gagasan dia lewat nulis, berarti writing. Lewat huruf berarti writing. Dan kontennya mah apa aja, semonggo. Mau konten IPA, mau konten IPS, mau hereditas, mau kontennya karakteristik daerah, silakan. Yang dipahami apa, yang didengar apa, terserah. Nah, think, pair, share tidak cocok untuk pelajaran bahasa Inggris kalau menurut saya. Karena kita bukan pelajaran konten. Gitu ya, nanti kalau ada yang nanya think, pair, share itu gimana. Kemudian SQ3R, untuk apa tuh? Yang seperti ini metode untuk apa? Untuk ngajarin apa? Sudah ada kata kuncinya di situ. Read, membaca. Reading, betul ya, Pak. Reading. Ini mempermudah anak reading. Nggak cuma getting main idea, nggak cuma scanning, nggak cuma skimming, tapi ada istilah SQ3R. Nanti boleh googling. Jadi survei, nanti ada istilah session question, ada istilah read, ada recite, ada review. Dan ini untuk pelajaran skill reading. Bukan speaking. Oke. Nah, yang D tadi ya, sama Ibu tadi bilang, compose a text through a mind map. Itu untuk menyusun atau menulis teks, membuat teks secara tertulis. Kamu mau membuat teks recount tentang liburan kamu selama liburan kemarin, kenaikan kelas. Bikin mind map dulu. Who, siapa yang pergi? Apakah saya sendiri atau sama siapa? Thread, when, kapan ya persisnya tanggalnya? Thread, tempatnya kemana? Thread, itu dia mind map dulu. Baru dia gampang membuat tulisannya. Enggak, kan kita kalau nulis suka bingung pertamanya apa gitu kan ya. Kalau dibantu dengan mind map, kalau saya kemarin bilang table of story point itu, saya mau bilang saya pergi ke Anu sama si Anu pada tanggal sekian. Ke anunya ada jelas, udah terpenuhi tuh aktivitasnya ngapain. Di sana saya A, B, C, D. Sudah selesai jadi recount teks itu. Karena dibantu oleh mind map itu untuk writing. Nah, untuk speaking
Salah satunya dengan tanya jawab dulu, tapi dikasih Topik. ingat, jangan so kamu ngobrol berdua sama ini, cepetan harus ngobrol, harus rame ngobrol, tapi gak dikasih topik. Mau ngobrol apa? Ya apa aja. Aduh, si kecil anak-anaknya apa aja teh gimana? Gak diajarin cara apa aja, pokoknya rame kelihatan, cepetan saya mau shoot nih, bahwa kelas saya itu hebat-hebat anaknya ngobrol. Lah terus ngobrol apa Bu? Yang nggak tahu, pokoknya ngobrol aja. Itu berarti nggak jelas, nggak ada topik. Ya, next 19. In the class, ini. Teacher taught an argumentative text. Ini SMA ya. And came up with problem that occurred in the student's environment. Ya, ketika bahas tentang mengajarkan teks argumentatif, ada masalah kan di lingkungan. Ceritanya masalahnya adalah lingkungan, di sekitar lingkungan siswa. Terus si guru mengundang siswa untuk, nah ini them-nya mengacu pada Siswa. Mengacu pada student. Itu disebut apa tuh? Word reference jenis apa? Anaporik, kataporik, atau eksoporik? Ayo sambil mengingat-ingat. Ya, Anaporik. Anaporik. Karena them-nya bisa dicari keterangannya di sebelumnya ya. Di depan, Di student, ya. Jadi si guru meminta siswanya untuk memberikan pendapat. Nah, aktivitas ini tuh sesuai dengan apa? Sesuai dengan prinsip apa dalam pembelajaran? Meminta, ayo nak, what do you think about your environment? Ayo. Itu apa kira-kira? Ya? Participation. Betul. So, kan si anak yang berpartisipasi memberikan pendapatnya. Iya. Oke. Next, 20. Ini bahasa Indonesia. Oh, bahasa lewat aja lah ya bahasa Indonesia. Nah, ini 21. Nah, ini sudah mulai ke conditional tense. Kebawahin aja Bu Tati bisa? Biar kita lihatnya sekalian sama. Jadi nggak kejeda halaman. Cik, saya mulai kalau garis-garis begini gimana? Enternya? Nggak tahu. Ini bawaan ini yang begini beli di mana? Office-nya udah langsung kayak gini. Beli di mana ini ya? Mama gitu, kalau ada yang bagus beli di mana? Hai, seberapa ribu? Her grandfather wasn't immediately taken to the hospital, so he wasn't saved. Nah, Bapak Ibu, ini materi conditional. Apa yang Bapak Ibu ingat dari materi conditional? If conditional maksudnya. Apa? If was. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang materi if conditional atau conditional sentence? Tipe. Ya? Ada 3 tipe. Ada 3 tipe, betul? Tipe 21, tipe 46, tipe 72. Itu perumahan ya. Tipe 1 itu kalau present ketemu tipe 1, dengan tipe 2, tipe 3. Tipe 1 yang bagaimana? teacher. Kalau present ketemunya Belum, teacher. kita belum ngomongin soal. Tipe itu dulu, mengawali dulu pembukaan. Kita samakan dulu persepsi tentang conditional sentence. Ada 3 tipe. Kalau tipe pertama yang Bapak Ibu tahu apa? Present di temannya sama Present harus future. Future tense. Future. Kemudian tipe 2? Kalau past ketemunya dengan Kalau past perfect. Past perfect. Kalau tipe 3? Past perfect. Past future perfect. Ulangi Past Bu. Tipe 1 present dengan past future. Tipe 2 past sama future perfect. Past sama future perfect. Tipe 3 Past perfect sama past perfect sama perfect tense. Lupa deh. perfect tense. Future Perfect. Itu tuh apanya Bu yang harus tenses itu tuh? Nah, ada satu yang terlewat. 3 tipe itu adalah kalimat pengandaiannya. Dan if conditional itu ada kalimat real meaning-nya. Itu yang mungkin dilupain. Langsung ingat itu langsung tipenya aja ya. Langsung mau ngambil perumahan tipe berapa nih. Yeah. Tapi kita harus tahu dulu. Diawalinya dengan bahwa conditional sentence itu adalah pengandaian. Kalau pengandaian berarti ada keadaan
Sebenarnya. Sebenarnya. Jadi kita sedang bermain dua kalimat. Ya enggak? Bermain dua kondisi. Kondisi pengandaian dan kondisi sebenarnya. Maka suka ada soal yang bilang begini. Dari conditional sentence di atas, real meaning-nya apa? Kan begitu ya? Iya. Makanya suka Bapak Ibu dengar kata turun satu tingkat, naik satu tingkat. Nah itu tuh maksudnya karena ada dua hal yang sedang dipikirkan. Dua hal. Ada pengandaian, ada real meaning. Hati-hati soalnya itu real meaning suruh nyari pengandaian atau pengandaian suruh cari real meaning. Jadi naik turun tensisnya bergantung soal itu. Sekarang tanpa lihat soal itu. Kalau di soal real meaning dan disuruh cari if conditional, maka cara berpikirnya turun apa naik tensisnya? Tipenya. Gimana kan? Naik. Turun. Turun apa Kebalikannya. naik? Mana yang grup naik, mana yang grup turun nih? Kalau di soalnya itu ada kalimat real meaning, ada kalimat biasanya nggak dibilang real meaning. Ada kalimat begini. The conditional sentence yang cocok apa? Kan gitu ya. Biasanya gitu ya. Nah, atau dibalik. Ada kalimat if conditional begini. It means, nah berarti kan nyari real meaning dong. Ya enggak? Nah, kalau dari real meaning ke if conditional, harus diapain itu tensisnya? Dinaikin, diturunin. Kita juga nggak sepakat ya, naik turun teh apa. Andai tipe 1 ke tipe 2 itu naik, dan tipe 2 ke tipe 3 itu naik, kalau dengan penambahan angka itu naik, maka kalau ada soalnya real meaning disuruh nyari conditional, kita harus naikin apa nurunin? Condition. Real meaning. Soalnya real meaning. Ditanya if conditionalnya apa? Itu dinaikin, diturunin tensisnya. Turun. Contoh, Bu, contoh. Ibu bisa kasih contoh? Makanya tadi Pak Andri bilang kalau sudah if conditional itu seru. Karena aku ngumpulin berbagai kompetensi di sini. Dan ini sangat logika. Jadi mungkin tahun-tahun saya UMPTN dulu, saya sering dikasih tahu guru, dan benar ternyata saya 2 kali ikut UMPTN ya. Karena yang pertama gagal, yang kedua baru masuk ke UPI. Saya sering merhatiin itu, yang sering muncul dalam UMPTN kalau saya perhatikan itu tense, itu if conditional sama subjunctive, betul nggak? Yang I wish, if only I itu subjunctive kan? Sama if conditional. Kenapa? Karena yang ini tuh dua ini logikanya main. Nggak cuman tahu tensis, tapi harus main logikanya. Jadi pemerintah pengen orang-orang yang mengerjakan soal itu logikanya harus tinggi. Mungkin begitu maksudnya ya. Karena nggak bisa asal. Ini maksudnya apa ya? Real meaning-nya apa? Hal ini turun apa naik ya? Gitu kan, sama, saya juga bingung. Nah, Bapak Ibu contoh ya. Contoh dari kalimat real meaning. Contoh nih. Keadaan sebenarnya saya ngajar di Bandung. I teach English in Bandung. Padahal andai saya ngajarnya di Malaysia, mungkin saya gajinya gede. Gitu nggak Bapak Ibu? Pengandaian, ya nggak? Ya. Kalimat real meaning-nya adalah I teach English in Bandung, in Indonesia lah ya. I teach English in Indonesia. Buat kalimat if conditionalnya, andai saya ngajar di Malaysia, maka kalimatnya jadi bagaimana? Naik, tensisnya naik. If I will. If I teach. Ini apa turun tensisnya? Naik. Kalau mau dikondisionalkan naik apa turun? Ulangi, kalimat pertama, kalimatnya soalnya begini. I teach English in Indonesia. Andai saya ngajar di Malaysia. Nah, berarti if kondisinya gimana?
Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu jarang bikin kalimat pengandaian di rumah, lagi ngeliatin atap rumah bocor. Coba punya uang banyak ya, ini kayaknya dibongkar deh semua. Kan begitu kan di sehari-hari juga ya. Iya. Atau ada ngeliat orang pakai Mercy, kita pakai ojek. Ada ngeliat pakai Harley Davidson, kita pakai motor Supra yang tahun sabaraha 90. Andai saya punya Mercy itu yang Harley Davidson, mau gagah-gagahan saya di depan Kota Baru, Bu Tatin. Tapi kan sebenarnya saya nggak punya. Ya kan? Masa sih Bapak Ibu nggak pernah berandai-andai? Sering. Sering banget ya, walaupun awas nanti kejebak sama tulul amal. Jadi terlalu banyak halu, kalau bahasa sekarang terlalu halu. Andai saya ketemu Siwon itu ya, Suju, itu cek Tatin mah. Kalau zaman saya mah bukan, andai saya ketemu Delon, nah zaman Delon Idol. Aduh, coba ya saya ketemu Delon waktu itu, misalnya gitu ya. Kan nggak kejadian, tapi ada pengandaian. Nah, Bapak Ibu kalau tadi saya ngajar di Indonesia, I teach English in Indonesia. Pengandaiannya mau gimana? Jika saya mengajar di Malaysia. Malaysia. Ada jika kan? If conditional itu artinya syarat. If sebagai syarat, conditional itu syarat, kondisi. Bapak Ibu pernah dengar love, unconditional love? Unconditional artinya cinta tak bersyarat. Langsung ya jadi pada bucin. Jadi conditional di situ adalah kalimat persyaratan. Andai coba saya ngajar di Malaysia, mungkin saya pulang dari sana itu uangnya banyak, kan gitu ya. Maka pakai apa tadi? Polanya adalah ada if, ada will. Nah, ini juga jangan dilupakan. Jangan dulu bicara tipe 1, 2, 3 dulu. Polanya awalnya adalah dalam if conditional ada pola if, ada dan pasangan dengan will. Kalau nggak ada itu bukan kondisional namanya. Berarti ngajar di mana? Ngajar di Indonesia. Coba buat kalimat dengan ngajar di Malaysia. Saya ngajar di Malaysia. Bukan if conditional dong. Nanti orang bingung. Jadi kamu tuh ngajar di Indonesia apa ngajar di Malaysia? Tapi kalau saya bilang, Budi ngajar di mana? I teach in Indonesia. Coba bikin kalimat penggantian. If I, ayo gimana buatnya tuh? If I teach in Malaysia, If I teach in Malaysia. Nah, itu yang saya bilang tadi, Ibu harus naik 1 tingkat. Karena ini sudah conditional. Kalau tadi if I teach present, maka naikin 1 tingkat, Bu. Kepas, Bu. Jadi if I taught. Jadi orang tahu kalau yang sebenarnya itu Ibu nggak ngajar di Malaysia. Kalau Ibu bilang if I teach in Malaysia, orang bingung. Katanya if, tapi I teach. Gimana ini? Tapi kalau saya bilang if I taught in Malaysia, orang udah nggak usah dibilangin. Oh, pengen ya. Soalnya enggak. Orang pengen kan karena enggak, ya nggak Bu Tatin? Masa orang pengen karena udah punya? Nah, jadi if I taught in Malaysia, terusin. I would, iya kan yang 1 tingkat tadi ya, future perfect. I would apa misalnya? I would come home with a lot of money, kan gitu. Kalau sekarang mah pergi ke Malaysia teh ngabisin duit, pulang malah jadi kere ya, karena liburan bukan kerja. Nah, itu dulu ya Bapak Ibu, kalau conditional seperti itu. Real meaningnya adalah I teach in Indonesia. Maka buat if conditionalnya adalah tidak selalu harus I didn't teach loh. Kenapa bukan katanya kalau di real meaningnya negatif, di apa conditionalnya positif. Pernah dengar gitu nggak? Pola gitu nggak? Kalau di real meaningnya positif, maka di conditionalnya negatif. Pernah dengar gitu nggak? Ya. Jangan bayangkan negatif positif seperti saya waktu zaman dulu. Kalau negatif itu harus ada not. Zaman saya SMP mah begitu. Pokoknya kudu aya not, eta kalimat negatif. Ternyata saya dijebak sama guru saya sendiri. Dalam hati ini guru gitu amat ya. Kayaknya pengen banget anaknya nggak ada yang 100. Dia pakai kata never. Kapan kita diajari never itu adalah not ever? Nggak ada. Ya nggak Bapak Ibu, pernah nggak? Saya ingat SMP kelas 3 itu saya diajarin question tag. Question tag itu kan yang kayak tadi ya. It is, isn't it?
Harus Isn't it? dinegatifkan kan? Yeah. Ulangan saya betul-betul sampai sekarang, aduh dendam banget ya sama gue. Maksudnya sekarang ini nggak boleh nggak ngajarin, tapi kita ngetes nggak boleh tuh, sakit hati anak-anak tuh. Jadi si guru itu soalnya itu never di depannya itu. Kita kan nggak lihat not, nggak lihat not, berarti di sininya isn't it gitu ya. Ternyata kata si ibu never itu setelah dibahas, untung dibahas. Nggak kayak saya kalau udah ulangan langsung dinilai dibagikan. Untung dibahas di situ juga. Bu, kenapa jawabannya apa kira-kira? Enggak dong, ini karena never itu not ever. Ya, ibu baru ngomong sekarang. Sebel banget saya dulu sama guru. Maksudnya bukan sama gurunya. Kok gitu sih? Oh, gitu ya. Asa di naunya Bu Tati. Tatin asa. Ih, curang. Dicurangi. Gak dikasih tahu. Nah itu, kalau dikasih tahu dulu tiba-tiba mungkin gurunya bilang gini, ya kenapa kamu ngajarin? Dalam hati saya, ya kenapa nggak kasih tahu gitu. Jadi maknanya bukan masalah negatif atau positif. Nah, Bu, di situ kan nggak ada not, Bu. Kenapa Ibu jadi I thought, tidak I didn't teach? Karena Indonesia sama Malaysia yang dikontrakkannya. Betul nggak? Tapi kalau saya bilang, I teach in Indonesia, I wish, apa tadi? If I didn't teach in Indonesia, baru itu dikontrakkan dengan not itu karena sama-sama awal kalimatnya sama, keterangannya Indonesia. Sama dengan tadi saya bilang simple present tense, past tense yang I went to Bandung yesterday. Did you go to Bandung yesterday? Yes, I went to Bandung yesterday. I didn't go to Jakarta. Ganti dong keterangannya. Mau Jakarta? Yesterday. Atau mau yesterday-nya yang diganti. I didn't go to Bandung yesterday. I didn't go to Bandung last week. Jadi memang Bapak Ibu if condition itu harus beberapa lapis yang dipikirinnya itu. 1 real meaning, 2 pola if will, 3 naik turun tenses. Nah itu. Mari kita coba. Her grandfather wasn't immediately taken to the hospital, so he wasn't saved. Pertanyaan pertama saya, ini kalimat if conditional atau kalimat real meaning? Enak langsung pakai contoh ya. Pertama, identifikasi dulu. Soal dari kata her grandfather sampai saved, itu real meaning atau if conditional? Real meaning. Real meaning. Real meaning. Kenapa? Karena Langsung. Karena nggak ada if dan will-nya. Iya. Iya. Makanya pertanyaannya the correct conditional sentence. Dia ngejebak kita dengan nggak ada kata the correct if conditional, nggak ada ya. Dia bilang the correct conditional sentence. Berarti kita jadikan ini sebagai kalimat if conditional. Naik apa turun Pak? Bu? Naik. Dari real meaning ke if conditional naik apa turun? Naik. Naik. Tadi kita sepakat apa? Naik ya. Naik. Nah sekarang tenses di real meaning apa? Pas. Pas. Berarti kalau naik jadi apa? Future. Future. Past perfect. Past perfect. Sekarang Ibu Bapak ABCDE mana yang past perfect? Yang Would have been. Past perfect Bu, bukan future perfect. Mana yang ada kalimat past perfect? D. Past perfect. Pasnya itu yang mana, perfectnya mana? Ayo ABCDE mana yang past perfect? B sama D. B. Hanya satu yang ada past perfectnya. Oh, gitu. Yaitu B. Apa past perfectnya? Past perfect itu harus menunjukkan ada pasnya, ada perfectnya. Mana yang pasnya? Had been. Had. Perfectnya mana? Been. Jadi Ibu soal begini, tanpa ada distractor yang sangat mengganggu, Ibu harus langsung jawab B. Tanpa Ibu tahu artinya juga. Kalimatnya. Makanya kalau belajar struktur sebetulnya mah nggak perlu ngerti artinya. Ngerti polanya aja. Makanya Bapak Ibu jangan sering-sering ngajarin ngajarin dan ngetes grammar. Karena anak yang nggak ngerti pun bisa kalau polanya tahu. Dia nggak nangkep maknanya nggak apa-apa. Yang penting ya nggak.
Grammar. Bapak Ibu sering nggak ngasih soal begini? It Subject. kurung. Is strip M strip R kurung. A book. Nomor 2, saya sering dulu butatin lomba dosa yang di Cirebon 5. Saya sering pakai Sama. buku itu ada di perpustakaan. Sama. Titik-titik. Television kurung watch. Anak tuh nggak Iya, ngerti iya, iya. watch itu Sering, apa. sering. Pokoknya kalau ada she berarti watches. Iya, iya. Kalau ada it is MR berarti it is. Dia nggak ngerti it is a book, dia nggak ngerti. Tapi dia cuma tahu bahwa kalau it harus is. Kemudian dia harus tahu kalau she itu harus watches. Ya nggak Bapak Ibu? Nggak ada maknanya kan? Iya. Sama kayak kita dulu belajar grammar. Jadi akhirnya nggak bisa ngomong karena nggak pernah diberikan alasan untuk ngomong dengan bermakna. Ngomongnya grammar doang ya. Nah sekarang jadi kalau soal ini doang mudah. Setelah tadi kita telusuri identifikasi di atas itu past tense. Maka kalimat yang ada if-nya harus past perfect. Di antara A, B, C, D, E yang perfect, yang past perfect hanya B. Ya udah B, selesai. Is that clear? Iya. Udah, itu aja dulu. Biar satu-satu. Nanti ada yang lebih seru dari ini ya Pak Ari. Yang punya Pak Kepuk ya. Ini mah nggak usah mikirin Pak Kepuk atau enggak. Karena kalau buat saya yang bikin soal ini, kalau dia sudah bilang had been immediately depannya, belakangnya harus benar. Kalau belakang yang salah, yang bikin soal yang salah. Karena dia tidak menonjolkan satu yang benar. Harusnya kalau mau ditonjolkan, kalau mau dibikin pusing, Bu Nining niat banget ya bikin pusing yang tes. Harusnya ada 2 had been immediately. Nanti dioprek lagi yang di ujung. Kayak waktu kemarin tuh yang cost of living itu kan dioprek dulu ya. Oh ternyata sama ini depannya yang sama. Pas ke belakang, oh ini sama ini bedanya. Jadi kita mikirnya pelan-pelan. Baru nyampe ke jawaban yang benar. Oh ini mah langsung benar. Oh ini mah pas perfectnya di B. Ya udah B selesai butetin. 21 langsung dapat B ya. Next 22. Itu dulu aja conditional untuk yang soal ini. Tidak saya panjangkan. 22. Oh ini sudah mulai ke minimal pairs ya kalau bahasa dulu mah. List of words ada wait, ada sight, ada there, ada to, ada white, ada sight lagi tapi beda tulisan, ada sun yang beda tulisan. Nah, yang seperti tanya homophone, tapi kecuali yang mana? Homophone itu suaranya sama, tulisannya beda. Yang mana yang bukan homophone? Wait, why? Nah, yang A itu sama-sama ngomongnya sun. Yang B sama-sama ngomongnya there. Agak mirip sebetulnya. Enggak. Jadi kalau minimal pairs juga bukan. To juga dengan to 2. Makanya anak-anak sekarang kalau di NIM suka kadang I love you 2. Banyak saya dulu anak apa kena I love you 2. Atau I ada hati terus you 2 aja. Kenapa? Karena ngomongnya kan sama. I love you too. Gitu. Jadi tuh TOO sama TWO sama. Itu minimal pairs. Ini homophone namanya. Kalau wait sama white, nah udah beda. Ini A, bibirnya juga A, sama I. Buka I. Kalau orang suka olah vokal, A sama I. Tapi kalau di Australia mah sami. Nunggu sama putih itu sama. Orang Australia mah. White for me. Bisa dulu. Kenapa nyuruh putih-putih gitu ya ke saya? Ternyata dia suruh nunggu. Bapak Ibu kalau di bahasa Inggris kita kalau ngajarin alfabet ke anak-anak A itu bilangnya apa? A, B, C, D gitu kan gitu ya? Itu beneran ini saya harus cerita sedikit yang bikin ternyata ada aksen yang kita ngomong kayak gini, soal begini itu berlaku di yang American sama Inggris. Di Australia nggak berlaku nih kayak gini. Karena ketika dia bilang A, dia bilangnya I. Bayangkan, suatu ketika saya sedang pelatihan guru-guru Indonesia, guru bahasa Inggrisnya hanya 1/4-nya, yang lain guru yang dari bapak lain. Kan pasti ngandelin bahasa Inggris ya, guru bahasa Inggris kan. Si pemateri bilang gini, silahkan misalnya make a group of 3, kata dia gitu kan. The one become I, the other one become B, the other one become C.
orang yang bukan guru bahasa Inggris pada ngeliat dong ke kita yang guru bahasa Inggris, maksudnya minta tolong apa maksudnya gitu kan? Ya enggak? Kalau kita ada di situasi itu pasti kan pada lihat ke kita ya. Kita pada, saya masih bingung gitu. Kenapa 3 orang yang satu jadi saya? Make a group of 3, the one become I, the one become B, and the other become C. Padahal cuman saya ingat di rumah yang saya tempat itu ada anak kecil. Bapaknya itu pernah habis makan malam tuh dinaikin ke sini 4 tahun terus kayak ngajarin alfabet gitu. I, B, C, C. Oh, gitu bukan I saya, ternyata itu teh A. Jadi kamu tuh duduk bertiga, yang hiji jadi A, yang hiji jadi B, yang satu lagi jadi C. Mungkin maksudnya begitu. Itu saya lola dulu, Bu. Tetot 2 menit mah. Padahal ditungguin sama teman-teman. Naon maksudnya naon gitu sama teman yang orang Lembang teh betatin Pak Oceng. Apa sih maksudnya? Diam dulu. Can you repeat the instruction gitu? Yes, now you sit with your partner, make a group of 3. The first become I, the second become B, second become C. Nah, ulang. Nah, ada konteks kan? Ada konteks I, B, C. Oh, jika nama A, kita ketawa-ketawa. Yang guru bahasa itu pada kompak semua. Buru. Jadi akhirnya yang non bahasa Inggris, titah berkelompok ABC. Ternyata sesederhana itu. Tapi karena kita tidak melihat itu sebagai perbedaan aksen, kita pikir kenapa dia bilang saya gitu. Jadi white dengan weight harusnya kan beda. Atau orang Amerika dan orang Inggris. Orang Australia mah enggak sama gitu. Put it away. Bahasa Inggrisnya kan away kan? Away gitu ya. Take away. Karena mereka bilang away. Put it away. Karena singkirin. Bukan put it away, tapi put it away. Jadi lumayan tuh 5 hari saya harus I get accustomed to listening to Australian people saying English gitu. Ternyata memang agak ribet. Nah, kalau di sini karena kita pakai Inggris dan Amerika, itu yang beda adalah weight, white. Nah, Bapak Ibu kalau di screen Zoom, Bapak Ibu kalau yang begini namanya apa? Kalau ada yang mau bertanya silakan klik tombol Raise hand. Raise hand. Awas jangan malu-maluin orang guru bahasa Inggris. Kalau guru bahasa Inggris bilang raise hand, biarin aja. Kalau kita bilangnya harus raise hand. Oke, next Betatin nomor 23. Sebentar. Wah, ini mah kayaknya agak harus nyurang ini. Iya, ininya. Foto merenya. Iya, ini image. Watch Elisa Grow. Waduh, nggak kebaca ya. Sama kecil. Throughout her academic apa tuh? Coba digedein dulu Bu Tati, biar nanti soalnya mah nanti aja belakangan. We've watched Alice grow throughout. We've watched Alice grow throughout her academic career. The time has passed so quickly, and now graduation is here. We're proud to write you. We're proud to invite you. Oh, invite. Ya, invite. Saya kayak WRNIA ya. Kalau aku lihatnya kayak right. We're proud to ya. Nah, si Bapak karena konteks ada graduation party ya, Pak. Nah, itu pentingnya konteks di situ. Oh iya benar. Oh, right. Kenapa right ya? We're proud to write you. Ya. Invite. Oh ya, invite. Jadi kayak right ya. We're proud to invite you to a graduation party in her honor. In her honor. In her honor. Karena dia menurut apa ya? Turut mengundang gitu, pangundangkeun ku si eta teh. Iya. Ada hari Sabtu bla 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 lah ya. Nah, Bapak Ibu kalau ada kata-kata begini, from the text above, we know that itu lagi ngeji skill Bapak Ibu tentang skill apa nih? Si soal ini sedang menguji keterampilan apa dari Bapak Ibu? Ya, keterampilan reading. Maksudnya sub skill dari reading yang sedang diujikan apa? Reading comprehension. Ya, sedang menguji kemampuan apa? Menganalisis. Understanding? Bukan. Analyzing.
Kemampuan reading itu getting main idea, getting specific information, getting main idea. inferential meaning. Kita sedang diuji apa? Main idea. Main idea. Main idea. Bapak Ibu, kata saya juga, ajar bahasa mah gampang. Specific information. Ada jelas ada 4 skill. Ini yang umum ya sebelum ada viewing dan present. Jelas skillnya hanya 4. Kalau kita ngomong reading, jelas juga listening sama reading mirip. Bukan mirip lagi ya, hanya beda moda saja. Listening sama reading sama. Dalam listening dan dalam reading, yang diajarin apa? Cara mendapatkan ide utama atau ide pokok, cara mendapatkan specific information, cara mendapatkan informasi tersirat. Udah itu aja, main terus. Di listening mah main idea dari yang didengar, ya enggak? Iya. Di reading mah main idea dari yang dibaca. Nanti di viewing main idea dari yang ditonton sama yang dilihat, gambar atau video. Makanya saya nggak terlalu bilang viewing itu baru karena sebetulnya mirip-mirip aja sama 3. Sekarang yang speaking apa? Speaking itu kan produce. Skill ngomong itu apa? Yang ngomong, giving express ideas. Itu ya. Nanti cara ngujinya apa? Pronunciation, accuracy sama fluency kan gitu ya. Pronunciation itu di accuracy. Nanti ada intonation, ada gesture. Bapak Ibu suka bikin rubrik speaking nggak? Kalau ngetes anak speaking, apa yang dilakukan? Nggak ngetes speaking ya. Nggak dites, Bu. Suruh aja ngomong. Bapak Ibu kalau ngajarin reading kan ada soalnya tuh. Iya. Nah, kita tahu anak itu nilainya 7 karena kita kasih ulangan yang soalnya 5 atau soalnya 10 dan dia bisa 7 ya. Iya, Bu. Tapi ketahuan dia kemampuannya 70% lah intinya begitu ya. Iya. Nah sekarang cara ngecek anak itu speakingnya bagus gimana? Ada Nggak rubrik. dicek. Ada rubrik. Ada apa? Rubrik penilaian. Harusnya ada rubrik penilaian. Yang di dalam rubrik apa yang dinilai? Ada fluency, ada pronunciation. Ada fluency, ada Pronunciation. biasanya yang paling sering itu fluency dan pronunciation itu masuk ke dalam accuracy. Ada fluency, ada accuracy. Kalau saya suka ditambahin ideas. Ada anak yang kalau nggak bisa mah jangan dipaksa. Suruh ngikutin aja persis seperti yang di buku. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Betul tidak gitu ya? Saya di Cipedes saya ingat. Kalau sekarang ada video mah di video udah dulu tuh di Cipedes. I'm fine, thank you. Lihatnya sambil ke atas ya. Yang diajak ngomongnya di depan kan. Dia sambil ngapalin. Nggak apa-apa. Situ juga udah uyuhan lah orang daerah Cipedes. Ya sama di Padalarang juga. Tapi kalau anaknya sudah Bu, boleh nggak saya gini, Bu? Ini kan dialognya dialog asking and giving opinion. Tapi saya mau pakai pembukaan. Kan keren. Jadi dia bikinnya itu sudah, hi, how are you? Terus sambil acting, jabatan tangan. Padahal isinya cuma, what do you think about English teachers? I think they are good. Nggak, saya beres. Hi, goodbye, see you. Idenya bagus nggak, Pak? Bagus. Itu idenya masukkan. Original kan? Tidak plek ngikutin dari apa yang ada di buku. Atau dia ganti, Bu, aku mah nggak mau bilang I live in situnya tuh I live in Surabaya. Aku mau yang sebenarnya I live in Padalarang. Bagus, berarti mikir dia. Ya, naikin tuh nilainya beda sama yang tadi. Yang tadi mah udah KKM aja lah. Yang sekedar ngapalin terus sambil lihat ke atas, temennya di depan nggak dilihat. Nah, jadi speaking juga harus punya sub ideas. Ya, harus ada rubriknya. Jadi ketika ujungnya dia dapat 8 tuh karena fluensinya udah segini, accuracy-nya udah segini, idenya segini. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sekarang diuji main idea, ini mau jawab apa? Main idea. Atau kita kalau soal begini kita cek aja satu-satu ya. Iya. Ya kan sekarang bukan dalam rangka membaca, tapi dalam rangka menjawab soal ya.
Mau Saya dimarahin sama dosen. mau Kalau jawab tahu. tapi teknik kurang Ya, cerdas. coba Bapak Ibu sekarang kita lagi sebetulnya harusnya dua-duanya, tapi di Bujeng Enggala ya. Kalau lihat waktu kita harus kejar. Rob and Terry are Ellie's parents. Betul nggak Rob sama Terry itu Ellie's parents? Bukan. Bukan. Tahu dari mana bukan? Bentar. Ya, kelihatan. Nggak kelihatan ya. Di atas kan kita sudah melihat Ellie sudah bla pokoknya sudah lulus lah gitu ya intinya mah. Terus we're proud to invite you to graduation party in her honor. Jadi kita ngundang kalian untuk datang ke sini sebagai ngewakilin dia in her honor itu. Ada nggak yang ngasih tahu di sini bahwa si Rob and Terry itu adalah orang tuanya? Nggak ada ya? Kalimat ini nggak ada kan? Nggak ada. Coba sekarang yang B apa yang B? Bu Tati kehandap deh, Bu Tatin. Kalau kehandap. A new student comes to university on May. Ada nggak keterangan bahwa siswa baru akan datang ke universitasnya pada bulan Mei? Ya, betul. Iya. Coba lihat ke atas, ada nggak yang ngomongin tentang universitas? Ada universitas di situ? Oh, nggak ada. Nggak ada. Belum tentu ini graduation dari SMA. Siapa tahu dari SMP. Iya. Banyak banget ya SMP dipartiin. Oh, juga urang TK juga dipartiin gitu ya. Ini pelepasan padahal mah party itu tuh sebenarnya mah ya. Pada pakai kebaya semua termasuk orang tua jadi ribut. Guru TK anak TK rariwa indungna. C, the academic office is at the country road. Ada nggak yang menyatakan bahwa academic office-nya itu di country road? Iya, ini. Tulisan country road ada? Ada. Ada, tapi bahwa itu academic office benar atau salah? Ada nggak keterangannya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang yang di Alice has just graduated from an academic degree. Betul nggak? Betul. Betul. Ya udah ketemu, nggak usah bahas yang E ya. Iya. Udah ketemu jawabannya. Kan gitu ya. Sebetulnya Maya inti nama. Oke, next. 24 lewat 24, 25 sekarang. Buatlah ya Mas Indonesia mah. Nanti kita cari ganti soal-soal yang itu tuh seru tuh if conditional. The deer ada yang garis-garis. Iya, ini tuh kenapa ya? Oh iya. Nah, Bapak Ibu, ini mah ya kalau sudah soal mah ya nggak usah dibaca dari awal sampai akhir. Takutnya kita teh udah lama baca nggak ngerti. Dan yang ditanya ternyata apa gitu ya. Sekarang kita cari aja yang ditanya apa. Based on the passage, the mature anthers in winter ada are soft knobs, ada bla bla bla. Sekarang Bapak Ibu tinggal nyari aja. Ada nggak yang the mature anthers in winter? Ada yang persis katanya begitu atau maknanya sama dengan the mature anthers in winter ngapain? Itu the mature anthers in winter tuh gimana? Coba kita cari yang the mature anthers. Terus kita cari in winter. Di baris keberapa? Winter. Anthers dulu. The mature anthers. Terus nanti di in winter. Ada di baris ke. Nah, ada winter baris ke berapa? Winter baris ketiga. Baris ketiga ya. Kita cari growing new ones in late spring. The new anthers are soft knobs covered with velvety hairs. Sudah nyambung tuh ya. Apa tuh kira-kira jawabannya? Grow harden. Bukan. Kalau dari jawaban A, B, C, D, E, kita mau pilih apa kira-kira? The matures and tears in winter itu berarti satu paket ya. Berarti kita butuh apa dong? Butuh predicate. Kan? The mature and tears in winter titik-titik. Nanti kita butuh predicate. Ya, tapi semua predicate ya A, B, C, D, E. Ibu Bapak mau pilih apa setelah lihat baris 3 dan 4? Tapi ingat ini the mature and tears. The mature and tears ada nggak kata the mature atau yang mirip-mirip?
The new engine are soft knob. Nah, The mature itu berarti yang sudah tua ya, yang sudah lama, yang sudah matang, bukan yang baru ya. Iya. Ya, kalau yang soft knob itu mengacu pada yang baru. Baru. Kan? Kalau baru nggak mature dong, betul nggak? Iya. Berarti soft knob ke delete, ketolak. Ya, sepakat? Iya, setuju. Ya, sekarang cari yang the anthers yang mature. Sorry, branches. Ayo, jadi katanya si mature anthers itu kalau di winter ngapain? Apa yang terjadi kepada si the mature anthers kalau di winter? Grow. Lihat lagi ke bawah. Begin again. Kalau begin again di spring, Bu. Di spring. Cari lagi ada winter lagi tuh di kalimat sebelumnya. Berarti kalau di winter dia ngapain si mature itu? Apa yang terjadi? Full grown. Kalau di situ apa? The anthers grow and harden into solid branches. In the middle of winter, the full grown anthers fall off and decay on the ground. Kira-kira maknanya sama dengan itu apa? Come off. Come off, betul. Karena kalau grow harden itu dia later in the year as the season progress, the anthers grow and harden into solid branches. Itu belum mature, ya. Dia lagi berkembang gitu. In the middle of the winter, mulai the winter middle, terus the full grown anther fall off, jatuh. Di spring baru muncul lagi. Jadi yang begin again itu di spring. Are covered with velvety hair itu yang new anthers, betul nggak? Jadi soft knobs sama D itu ketolak karena dalam satu kalimat dia ketolak karena dia bukan mature, dia new. Iya. Ya. Nah, sekarang tinggal yang begin again ketolak karena ini di spring, betul? Ya. Betul. Sekarang tinggal mau grown harder, mau come off. Come off. Ya, kenapa come off, Bu? Milihnya nggak grow harder. Ngomongnya susah banget ya. Harder. Kan udah bilang the full itu berarti sudah mateng ya enggak? The full grown anthers fall off, kayak yang sudah penuh malah jatuh. Nah, full grown itu menurut saya maknanya sama dengan mature. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau yang grow and harden itu dia lagi proses dari new menuju mature. Lagi remaja gitu. Sepakat ya? Jadi begitu caranya ya, Bapak ya. Mendelete satu-satu. Menyisir satu-satu. Is that clear? 1 menit lah untuk ada pertanyaan biar agak diendapkan dulu ya. Sampai nomor 25. Karena ini hari ini walaupun ada 10 soal, ternyata berat ya. Lumayan berat ya Bu Tatin pembahasannya. Sudah mulai ada materi yang agak harden. Ada hotsnya. Bu Nenengnya kemana ya? Oh, laptopnya lowbat karena langsung lupa dicas kayak, tapi udah nggak keburu ngecas. Oke, Ibu